Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka rahmatan nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ikramul malaikatil muqarrabin. Allahumma a'inna bil ilmi wa zidna bil ilmi wa qina bil aqwal bil afiyati ya arhamar rahimin. Wa qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya hormati orang tua kami, kakak kami, Haji Abdul Muiz, beliau adalah orang yang insya Allah selalu mengingatkan saya. Sempat Julian ya? Sempat Julian ya? Julian? Mungkin 2007 Heru ya, Dari kemudian ke kemudian dari sih kemudian banyak kancil Bapak boleh dari di beliau ini adalah orang yang berkesan saya pribadi. Karena beliau ini orang yang sedang mengingatkan saya, membimbing saya untuk selalu dalam kebaikan. Dan menghormati ketua masjid, beliau juga senior saya. Setelah tahu senior itu ketika selesai sekolahnya, sudah ketemu. Karena beliau keluar, saya masuk pondok di pondok pesantren Nurul Islam di Bandung. Beliau mungkin ada tahun 80-an keluar, saya tahun 90 masuk, atau 9 saya masuk, keluar tahun 99. Jadi sangat jauh jaraknya. Sebagai alumni, saya tetap berkasih dengan beliau, yakin sebenarnya dari sisi keilmuan saya bukan apa-apa di hadapan beliau. Saya kami hormati, ada yang boleh saya lihat dari kedean toh. Ini punya untuk kedai. Jadi kami ini mana dari kedean toh itu dari rumah. Rumah ini aslinya orang Sri Batu. Jadi aku sekolah di Sri Batu dan lama sampai sekarang. Kalau dari orang Sri Batu, jadi masih ada hubungan keluarga dan gedean toh. Kemudian nenek dia gedean. saya akan menghormati para bapak dan ibu di mana subuh. Mungkin hari ini alhamdulillah kalau saya melihat seperti ini hati saya sedikit bangga. Mengapa rasa masih jauh akan kiamat? Mengapa masjid sudah semakin ramai? Tinggal tunggu kejadiannya. Para bapak dan ibu sekalian, nama saya sudah diperkenalkan tadi, Edi Rizal bin Abdurrahmi bin Abdurrahman bin Abu Usin bin Haji Kremer bin Muhammad bin Juli bin Syekh Sayyidina Idris Buya Idris bin Syekh Syarif Hidayatullah Cirebon sudah menjadi. Kalau disebut itu kan tahu kan? Tahu. Jadi bukan kalah. Saya ulang sekali lagi. Edi Rizal bin Abdurrahmi bin Abdurrahman bin Abu Usin bin Haji Kremer bin Muhammad bin Juli bin Syekh Sayyidina Idris Buya Cirebon bin Syekh Syarif Hidayatullah Kajian Sunan Gunung Jati bin Rangga Santang bin Prabu Siliwangi bin Munting Wangi. Ayo lagi. Banyak bin. Mengapa saya sampaikan silsilah ini? Karena saya ingat sebuah ungkapan Syekh Ibnul Mubarak. Dalam ungkapan beliau, laulal isnadu laqala man syaa ma syaa.
Jikalau seseorang itu menyampaikan ilmu pengetahuan tanpa sanadnya, tanpa silsilahnya, laqala man syaa ma syaa. Setiap orang bisa berkata, termasuk setan pun bisa berdakwah. Ayo, betul Ustaz. Mulai. Para bapak dan ibu sekalian, alhamdulillah pada subuh hari ini Allah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk bertatap muka yang sebenarnya saya pribadi sudah agak sedikit menjauhi daripada dunia dakwah saat ini. Karena mengapa? Menurut saya istilah Imam Malik, al-ilmu yazulu wala yuzal. Ilmu itu dikunjungi, bukan mengunjungi. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Tapi yang cuma sedikit ketularan, mati gitu loh, sedikit lalak gitu aja. Kakak Abdul Muiz, pastonya dia tahu lagi ngomong lalak sedikit. Lagi beliau menelponnya, tolong beliau nah, beliau mau jadi ini, kami dari kejelasan. Beliau insya Allah kan jika Allah mengizinkan saya. Jadi artinya bahwasanya ilmu pengetahuan zaman akhir itu sudah terbalik. Di zaman akhir itu banyak orang menanti ilmu pengetahuan, sehingga ilmu itu tidak begitu berarti ketika dia datang ke dalam kelompok kita. Yang sebenarnya orang-orang terdahulu ilmu itu didatangi karena mengapa? Karena supaya bersanad ilmu pengetahuan. Kalau ilmu itu didatangi, ilmu sanadnya itu jelas. Dan orang yang bersanad, insya Allah jauhkan daripada sentuhan api neraka ketika seorang gurunya berkata kepadanya, engkau ijazahkan ilmu tersebut. Itu poin yang pertama. Sahabat berkirim salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW, karena beliau panutan umat. Sehebat apapun kita, ketika kita tidak berpanut kepada beliau dalam hal agama, dalam hal psikologi kejiwaan kita, tidak berpanut kepada beliau, lepas kita dari landasan beliau, maka kita tidak bisa disebut dengan muslim yang sejati. Untuk sampai kepada beliau, tidak akan mungkin kita bisa langsung dengan beliau, tapi harus melalui perantara para alim ulama, para orang-orang berilmu pengetahuan tentang agama yang mereka jelas sangat keilmuannya. Maka kalau saat ini banyak orang berkata, mengapa saya harus bermazhab? Dia manusia, saya manusia, beda. Nanti saya cuma sudah tadi hukam, ya, itu buah lain. Ada dua hukam, ada dua atur. Bentuknya pecah sama, tapi hasil lain. Hukum macam Ada hukam, ada anggur. Sama buah-buahannya benarnya Pak. Warnanya kan agak sama boleh, tapi beda. Ada anggur, supermarket, hukam, lemutan. Jadi artinya banyak orang tidak mau bermazhab. Maka ketika ditanya, kamu mazhab apa? Saya tidak butuh mazhab. Ini orang yang ilmunya tidak bersanad. Orang ilmunya tidak bersanad, pertanyaannya siapa yang bertanggung jawab dengan keilmuan yang dia pelajari selama hidupnya? Yang ngambung itu sama Bali. Para bapak dan ibu sekalian, itu mukadimahnya. Makanya saya ini jujur, kalau agak kurang ceramah itu, karena aku ini agak sedikit berbeda dengan yang lain, dan aku menyadari itu. Aku takut menyinggung perasaan banyak manusia saat ini, sementara diriku belum tentu, jawabnya kan belum tentu, pasti belum baik.
hati-hati di dalam berbicara. Nanti akan kita sedikit bahas bahwasanya kan kita baru selesai melaksanakan Isra wal Mi'raj sudah. Banyak orang berkata Isra wal Mi'raj itu perjalanan Nabi minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Kalau tafsirnya itu pas seperti itu. Kalian pernah belajar ilmu tafsir? Dan tafsirnya itu familiar. Ada tafsir Burhan namanya. Ada namanya tafsir Jalalain. Ada tafsir Al-Marwazi. Dan bersama net. Subhanallah. Kita bahas nanti kembalinya kepada kajian kita nanti. Dan kajian ini bukan memang ceramah. Saya merujuk beberapa kitab. Ada Sirul Asrar. Dan jadi bisa dibuka nanti. Seandainya ada yang punya kitabnya. Ada namanya Mafahim Yazid wa Tusaha dalam Syekh Sayyid Al-Maliki Al-Husaini. Ini ada kitabnya. Dan namanya kitab Tadbirul Qaul. Ada namanya Tarikh Tarhib. Ada namanya Tajridul Ibnu Ajibah. Ada namanya Syarah Al-Hikam. Nah, tinggal mana nanti yang kita sampaikan. Banyak orang berkata dalam Al-Quran itu kan ada Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang dalam tafsir juga dalam tafsir itu Subhana ayatan zibun asra bi'abdihi ay Muhammadun lailan minal masjidil haram zarful zamaniyah minal masjidil haram ay Makkah ila masjidil aqsa ay fi Palestin linuriyahu min ayatina ay ajaib qudratina. Itu tafsirnya Pak. Tapi itu kan perjalanan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kalau saya tanya, tapi tidak usah dijawab, jawab saja dalam hati. Kira-kira kalau umat Nabi Muhammad, kalau kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra wal Mi'raj, umatnya wajib atau tidak Isra wal Mi'raj? Nah, karena mengapa saya sampaikan di zaman sekarang banyak orang tidak bisa membedakan antara syariat dengan ibadah. Ini kesekian berapa kali Pak Ketua masuk masjid Pak Ketua? Oh, ada kebenaran ya. Oke, tapi belum saya sampaikan kepada banyak orang tidak bisa membedakan antara syariat dengan ibadah. Mereka bilang haram, tahlilah, haram dikeluari. Tidak ada ajaran Rasulullah. Jawabnya betul, memang tidak ada ajaran Rasulullah. Yang kamu katakan ajaran Rasulullah itu syariat. Kalau yang dilakukan Nabi, yang diucapkan Nabi, ma'udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin wa fi'lin wa taqrir, min qaulin wa fi'lin wa taqrir, itu namanya syariat. Sesuatu yang dilakukan oleh Nabi, yang diucapkan oleh Nabi, yang dilegitimasi oleh Nabi, yang diakui oleh Nabi, itu namanya syariat. Sekarang saya ingin tanya, siapa manusianya yang di muka bumi ini yang tahu dengan syariat Rasulullah sempurna? Ada. Apalagi kita cuma ujung-ujung, kepada tua lucu. Nah, aku tahu dari perjalanan matang tadi untuk ibadah. Aku tahu dari perjalanan matang lucu. Nah, kamu kan boleh ujung, dari mana kamu tahu? Nah, itu. Syariat itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh Nabi, atau diucapkan oleh Nabi, atau yang diakui oleh Nabi. Itu syariat. Sekarang dalam Al-Quran berbicara tentang syariat sangat sedikit, tapi yang lebih banyak berbicara tentang ibadah. Kalau syariat itu lewatnya harus kerannya lewat petunjuk
Ini ketika engkau minum dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah saja aku minum ini karena engkau ya Allah, maka ini jadinya ibadah, bukan syariat. Airnya syariat. Jangan dulu minum pinggul aja dengan masalah dulu. Kalau mau kan itu ya. Dia harus kita paham. Makanya tidak tahlilan, tidak ada ajaran Nabi. Masya Allah, yang mengajarkan ajaran Nabi itu syariat. Ini bukan syariat, tapi ibadah. Bagi niatnya yang benar. Karena ibadah itu yang berhak menilainya tak satu makhluk di muka bumi ini kecuali Allah. Itu. Maka dalam Al-Quran, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah kami perintahkan kamu itu illa liya'budullaha, kecuali menyembah Allah mukhlishina lahuddin, ikhlas dalam beragama. Poin pertama. Jadi kalau orang-orang yang seringkali menyatukan antara syariat dengan ibadah, ya mohon maaf, itu memang racun. Ya, racun. Nggak jelas. Nggak jelas. Justru yang disebut jelas itu ketika mereka mampu membedakan ini ibadah, ini syariat, ini ibadah, ini syariat. Sholat subuh 2 rakaat, ibadah atau syariat? Ibadah. Ingat, sholat subuh 2 rakaat, ibadah atau syariat? Ingat, yang disebut dengan syariat sesuatu yang diajarkan oleh Nabi atau yang dilakukan oleh Nabi atau yang diucapkan oleh Nabi. Sholat subuh ibadah atau syariat? Syariat. Kalau syariat dia sudah pasti ibadah. Nah, itu. Kalau syariat dia sudah pasti ibadah. Tapi kalau ibadah belum tentu syariat. Maka inilah yang dimaksudkan Imam Asy-Syafi'i dalam kitab beliau Al-Ibadatu Muhakkamatun Malam Tukhalifish Syar'i. Ibadah itu bisa menjadi hukum selama tidak bertentangan dengan hukum syariat. Jelas. Jadi ibadah itu bisa dijadikan hukum selama tidak bertentangan syariat. Kalau hukum itu bertentangan syariat, maka ibadah itu batal secara ibadah Islami. Paham? Contoh, nenek moyang itu dulu mengajarkan mendoa saja. Aku masih ingat tuh berapa tempat mau saja mengajarkan ini, mengajarkan diri. Bulan doa. Pertanyaannya, bertentangan dengan syariat saja. Mengatakan siapa nak makan, mendekatkan siapa makannya ini lalu makan. Bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan syariat, maka saja tidak boleh. Nah, kira-kira seperti itu. Sekarang aku tanya, usolli fardhu ma'rifati salata rakaat ada lillah. Allahu Akbar. Bertentangan tidak dengan syariat? Bertentangan tidak dengan syariat? Tidak. Maka usolli itu boleh atau disunahkan menurut Imam Syafi'i. Itu disebut ibadah, bukan syariat. Ayo kita lihat. Itu baru satu poin. Dalam perjalanan Isra wal Mi'raj, ini kita banyak lupa. Mereka mengatakan dalam Masjidil Haram dalam Masjidil Aqsa. Ini banyak simpulkan. Kita simpulkan saja dalam kajian awal ini bahwasanya perjalanan Nabi itu dari masjid ke masjid. Apa hubungannya nanti dengan kajian kita? Sepanjang sekarang mukadimah kita. Belum mukadimah sampai berapa? Karena mengapa
kelihatan. Itulah sebabnya di dalam Islam, di dalam masuk, ketika kita sudah ingin masuk ke dalam masjid supaya kita bisa berisra. Nah, kembali lagi tadi, kalau Kanjeng Nabi itu Isra wal Mi'raj, jasad beserta rohnya, dan ini berarti ada syariatnya untuk umatnya yang kita kenal dengan sholat. Sholat itu apa? As-sholatu mi'rajul mu'min. Artinya Isra wal Mi'raj syariat atau bukan? Karena ini yang dilakukan oleh Nabi, maka kita sebagai umatnya wajib Isra dan Mi'raj juga. Cuma sekarang beda. Lalu pertanyaannya, bagaimana Mi'rajnya seorang Muslim atau umat Nabi dengan tiga hal? Nah, ini maksud saya. Cara disampaikan oleh Ustaz saat ini, saya yakin mereka tahu ini, tapi mereka mungkin belum punya keberanian untuk menyampaikan. Mengapa di dalam masjid tidak boleh lelucon sampai terbawa, sampai buat air mata? Hati-hati Pak. Kalau masjid itu dibuat lelucon, tempat ibadah kita dibuat lelucon, maka masjid itu akan hilang daripada cahaya hidayah Allah. Maka saat ini tidak sedikit masjid kemalingan kota aman. Mengapa? Mohon maaf, tidak ada yang menjagakan lagi. Allah sudah berlepas diri dari masjid-masjid yang seperti itu. Kan? Semoga. Karena mengapa? Masjidnya, syarat masjid itu tidak tiga. Begitu juga dengan Isra-nya kita hendaklah dengan tiga. Kalau tempat tersebut tercemar dengan tiga, maka tiga ini masalahnya akan menimpa diri kita sendiri. Yang mohon maaf, di sebuah desa ada masjid kecil di daerah Palu. Waktu itu saya pernah ziarah ke sana di desa Supi. Di desa Supi ada masjid kecil, tidak besar, tapi auranya begitu kita masuk seakan-akan kita terbawa sudah siap untuk berjalan kematian. Namanya begitu kita masuk seakan-akan kita, ya Allah, andai aku mati harinya aku siap ya Allah. Di dalam masjid itu ternyata saya tanya dengan beberapa masyarakat di sana, di situ tempat Syekh Sayyidillah atau disebut dengan Buya Sayyidina Al-Kasar saya sholat. Wallahu a'lam. Tapi begitu masuk masjid itu terasa benar auranya. Karena mengapa? Ini sudah diramalkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Wa masajiduhum amirah wa yasawwuna. Zaman akhir itu masjidnya megah-megah, tapi sunyi daripada petunjuk. Pertanyaannya kembali, mengapa masjid akhir zaman sudah banyak hilang hidayah, hilang daripada penjaga yang semestinya masjid dijaga oleh malaikat, dijaga oleh orang-orang beriman, sehingga jangankan untuk mencuri atau amal, masuk masjid mereka saja semasa ingin berhati-hati. Ternyata perusak masjid itu adalah muncul daripada alim ulama yang membuat lelucon dalam masjid, sehingga masjid itu hilang fungsinya dan hati para jemaah menjadi mati saat itu. Maka hati orang yang mati, yang mohon maaf kalau kita Allah matikan hati, naudzubillah min dzalik, masuk masjid tidak akan tersentuh. Sudah kata Allah, ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Sudah Allah tutup, sudah Allah kunci. Oh, mana dalil Ustaz? Nah, ini salah satu dalil.
katanya ad-dhahiku fil masjid zulmatun fil qabr. Orang yang tertawa di dalam masjid terbahak-bahak itu sampai keluar air mata, zulmatun fil qabri, akan menggelapkan kuburannya. Jadi kalau kira-kira pengen gelap kuburan itu ya susah, mana ada tahu dalam masjid. Sampai maaf mau kena gigi tayanya keluar. Gampang. Kemudian lagi hadis Rasulullah mengatakan qawatan faqad nasyaba min ilmi. Siapa yang tertawa terbahak-bahak maka akan Allah hilangkan ilmu pengetahuannya. Ini seperti saya. Makanya bagaimana tempat yang sesuci ini harus dipakai tempat Isra. Sementara Isra itu lihat Rasulullah kisahnya minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Coba lihat, mohon maaf Pak Haji yang sering ke sana atau ya melihat orang tertawa ada terbahak-bahak dalam masjid. Di Masjid Al-Aqsa di putarannya itu enggak ada. Seputaran itu mereka terlalu khusyuk kepada Allah sehingga mereka mencurahkan air mata menyesali dosa-dosa. Itu fungsi masjid salah satu. Maka syarat Isra-nya kita itu ada 3. Pertama, ini dalam kitab ini. Saya hafalkan saja Pak ya, tapi kitabnya ada. Syarat untuk Isra seorang hamba itu ada 3. Alladzi yasilu bihil 'abdu ila hadrati maulahu, disebutkan dalam kitab ini salah satu. Orang yang akan berangkat ke hadirat Allah itu, yang menyampaikan kehadirat Allah itu ada 3 sebabnya. Jadi kalau kita ingin masuk masjid Pak, mulai pagi ini atau mulai nanti zuhur, ayo koreksi 3 ini dulu, baru masuk masjid. Kalau 3 ini belum sampai kita kekal, yakinlah sholatmu tidak akan menemui kekhusyuan. Nah, ya kan? Yang pertama apa? Aqwaluhu, perkataan seseorang itu harus benar secara syariat. Maka min fiddah fasumtu min dhahab. Apabila berbicaramu itu adalah perak, maka diammu adalah emas. Maka ketika kita bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, ingin menuju masjid, hati-hati dengan perkataanmu karena engkau sebentar lagi akan melaksanakan Isra. Itu yang pertama. Hati-hati dengan perkataanmu. Apalagi sampai dalam masjid ada cacian, ada makian, ada fitnahan. Hati-hati, maka Isra-mu tidak akan berhasil. Itu yang pertama. Poin yang kedua, yang harus dilakukan seseorang itu ketika ingin menuju masjid, af'aluhu. Ini dalam kitab ini. Dalam kitab Tajrid Syarah Imam Ibnu Haji, maka ada materi ilmiah ilmu tasawuf. Af'aluhu, perbuatannya. Maka seseorang yang akan menuju masjid, hati-hati, ingat dulu perbuatannya. Kalau masih ada perbuatan jelek yang dia lakukan sebelum menuju masjid, maka yang terbaik wiridan yang dia lakukan sebelum menuju masjid adalah istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah, ampuni aku ya Allah. Hari ini aku banyak salah ya Allah. Lidahku itu saja ya Allah. Perbuatanku banyak sekali menyakiti hati orang lain ya Allah. Ampunilah ya Allah. Aku sementara dengan Isra ya Allah.
Bayangkan menuju masjid saja kita tidak boleh. Kalau masuk daerah Sri Bandungnya itu, Sri Bandung dari Batu Mencarut, ngomong-ngomong yang tidak benar itu buang. Kalau engkau terbawa ke dalam masjidmu, yakinlah engkau tidak akan bisa sampai ke hadirat Allah, apalagi menjadikan kebaikan. Beda Ustaz ini ngomong baik. Sholat ini surga, sholat di neraka. Surga neraka itu bukan urusan kita, urusan Tuhan. Ya, bukan urusan kita, urusan Tuhan. Tidak usah kita memponis. Oh, sudah sembahyang ini alhamdulillah surga. Kamu dan siapa? Panitia surga. Urusan kita ini memperbaiki diri sebelum melaksanakan mengabdikan diri kepada Allah. Itu urusan kita. Urusan kita di muka bumi ini memperbaiki diri sebelum berangkat yang sesungguhnya. Nanti akan kita bahas mengapa harus sholat dan saya harus bahas di muka timah ini. Dalam saya banyak yang lain-lain. Nanti akan banyak jauh oleh beberapa kitab ini nasihat. Yang ketiga yang harus kita lakukan sebelum kita melakukan ibadah, terutama sholat berangkat ke masjid. Ini bagi yang senang ke masjid, yang tidak senang ke masjid tidaknya kurang. Makanya dalam hadis itu sholat ke masjid 27 derajat lebih baik. Karena ada jedah. Nah jedah inilah yang memperbaiki perbuatan, perkataan, dan yang ketiga memperbaiki qalb. Periksa hatimu. Ya Allah, aku hari ini ya Allah. Aku hari ini bermarah ya Allah. Aku hari ini ada berburuk sangka ya Allah kepadamu, kepada makhlukmu dan seterusnya. Ampunkan aku ya Allah. Aku siapa tahu ini sholat terakhir bagiku. Aku sholat ke masjid ini. Aku tidak tahu siapa ya Allah. Siapa tahu ini suatu terakhir kali bagiku ya Allah. Maka jangan sampai ada berburuk sangka, ada kebencian, ada marah, ada dendam dengan makhlukmu ya Allah. Karena makhlukmu kau ciptakan dengan kasih sayang. Saya tidak tahu engkau lebih cinta kepada makhluk yang aku berburuk sangka tadi, atau kau cinta kepada aku. Aku tidak tahu. Mohon maaf, misalnya saya ada dendam dengan beliau. Misalnya, atau ada kebencian. Saya tahu tidak siapa yang paling mulia di antara kami di sisi Allah. Siapa tahu dia, maaf kakak kami, lebih dicintai oleh Allah ketimbang saya. Maka bagaimana prestasi ibadah saya? Membenci orang yang dicintai oleh Allah, kira-kira mana Pak? Nah, kira-kira kita benci kepada orang yang dicintai oleh yang Maha Besar, yang mulut lantah itu. Aku sholat Tuhan, iya kata Tuhan, kau sholat, tapi engkau benci makhlukku, engkau dendam kepada makhlukku, engkau tidak mengajukan, tidak memperhatikan makhlukku, engkau hatimu kotor. Dunia, surga bukan untuk hati-hati orang yang kotor. Illa man atallaha biqalbin salim. Orang yang datang kepadaku itu adalah orang hatinya yang bersih. Nah, makanya kalau kita sholat itu Pak, tiga macam ini harus diperhatikan terlebih dahulu. Nah, terus pertanyaannya, mengapa ada sholat yang saya bahas Pak? Karena sholat itu pertama dalam syariat Islam adalah fondasi agama. Dan itu sudah tahu, sholat itu mahdudir, komadil, hadamadir. Yang terpenting, sholat itu adalah sesuatu yang dilakukan atau disyariatkan kepada setiap para nabi dan rasul jauh sebelum kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bahkan di dalam kubur pun mereka masih tetap sholat, karena mereka cuma sekedar pindah alam.
Ini dalam kitab ini. Salatul anbiya fi quburihim wa ibadatul ukhra. Salatnya para nabi-nabi dalam kubur mereka dan ibadah-ibadah yang lain. Innal al-anbiya'u ahya'un. Ini dari An-Anasin bin Malik radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam al-anbiya'u ahya'un fi quburihim yusalluna. Para nabi-nabi itu tetap hidup dalam kubur mereka dan mereka melaksanakan sholat. Kau jangan pikirkan sholat seperti apa. Itu yang pertama. Hadis yang kedua, innal anbiya la yutrakuna fi quburihim ba'da arba'ina lailah. Sesungguhnya para nabi-nabi itu mereka tidak meninggalkan di dalam kubur mereka kecuali cuma 40 malam. 40 hari 40 malam mereka tidak sholat. Setelah itu, walakin nahu yusalluna baina yadillahi ta'ala hatta yunfikha fis-sur, sehingga akan tetapi mereka tetap sholat di antara Allah, di sisi Allah dengan rahmat Allah sampai roh mereka ditiupkan kembali, dibangkitkan dari kubur. Itulah mengapa sholat itu harus dilakukan. Ingat dan sadar, bersihkan perkataan, bersihkan perbuatan, dan bersihkan hati. Itulah sesungguhnya orang-orang yang sholat sebelum melaksanakan syariat. Mungkin itu saja Pak, sekalian.